Halo, halo, ini dengan Buce lagi. Nah sekarang Dementa, bagaimana dengan itu? Saya lihat juga kamu interview putra-putra dari Jenderal Ahmad Yani, terus ada anak kayaknya anak apa cucu daripada Jenderal Nasution, anak ya, Bu Yanti ya, Anak, anak dan juga cucu sih. anak dan Dengan cucu. keluarga-keluarga ya, keluarga pahlawan. Ya, keluarga dari Jenderal Nasution, keluarga dari Jenderal Nasution, terus anak-anak daripada Ahmad Yani yang kalian seru di cerita di meja makan, mereka ceritakan kejadian pada waktu Jenderal Ahmad Yani dibunuh, mereka lihat papanya ditarik dengan itu apa semua. Nah, Iya. pertanyaannya nih, kok bisa kamu dapat akses ke mereka itu gimana caranya? Ya, balik lagi Mas. Tadi saya punya statement ya bahwa Ya, kita punya advokasi itu advokasi sejarah. Yang ya, mana itu buat saya pribadi itu merupakan sebuah apa ya, legacy dalam diri saya sendiri itu yang tujuannya adalah positif gitu. hmm, Tujuannya juga positif, itu juga bisa apa namanya, mengimpress orang lain untuk ke arah positif juga untuk ya, lebih mencintai bangsanya kan seperti itu. Nah, hmm, saya rasa ketika saya punya niatan positif kayak gitu juga orang lain kan pada akhirnya juga tahu gitu. Tanpa saya harus memproklamirkan diri bahwa saya apa tujuan saya seperti apa gitu. Orang lain akan tahu juga dengan sendirinya dan seperti yang saya bilang tadi, kita punya kekuatan semesta yang mungkin akan menyambungkan kita. Kayak Mas Bucek nih tiba-tiba menghubungi saya untuk kita komunikasi kayak gini. Itu hmm. kadang-kadang juga di luar kan juga oke Kira-kira, lah, ya, mungkin ada pertimbangan bahwa apa namanya? Mungkin karena menjelang bulan sejarah juga kan seperti itu. Cuma kan pada akhirnya apa sih yang membuat Mas Bucek ini kemudian tiba-tiba apa namanya kita berkomunikasi kan karena mungkin karena nggak sengaja tiba-tiba nonton uh, hmm, tayangan saya juga, tayangan YouTube saya kan kayak gitu-gitu. Itu menurut saya juga kita nggak bisa lepas dari yang namanya kekuatan semesta ya. ya, Gitu. Itu artinya kalau mau ditanya dari mana apa namanya gerbangnya pintu masuknya seperti apa. Saya itu tipe orang yang tidak terlalu suka mendonor orang lain untuk menerima saya gitu. Jadi terlalu memaksakan diri bahwa saya ini orang yang punya tujuan seperti ini. Kemudian kamu harus terima saya dong. Saya punya tujuan kayak gini. Berarti kita harus kerja bareng gitu. Atau kita harus apa namanya melakukan aktivitas bareng. Enggak juga. Saya bukan tipe orang kayak gitu mas. Jadi ya semua ngalir aja. hmm, Nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada jalannya. Terus kita ketemu dan buat saya namanya silaturahmi. Ketika kita juga orang lain itu pasti datang ke kita kan tujuannya kita anggap positif lah. hmm. Pasti yang utama kan kalaupun tidak nantinya tidak terjadi sebuah kerjasama atau apapun, paling tidak kita itu silaturahmi. Kita punya apa ya? Punya aktivitas yang sifatnya positif, kita menambah pertemanan kayak gitu-gitu. Nah, kayak misalnya gini kan, kalau kalian Google Janda Bung Karno, nama saya akan muncul, Bu Celi yang Ya, interview Yuri Kesanger. Nah, sekarang kalau orang ya, Google Putra-Putra Pahlawan, nama kamu yang muncul, ya, Nomita ya. Jadi kamu diidentikan sekarang dengan kamu mempunyai diidentikan dengan putra dari putra-putra para pahlawan ya. So ini apa dan menurut saya itu dengan kopi ya dengan apa kita mempunyai ketertarikan yang sama. Saya juga suka ya. sejarah, saya juga suka Dan saya historis. juga, saya sendiri juga mungkin ya, ini mohon maaf ya Mas ya, Ya, mungkin ya, saya belum tentu kita secepat ini kita untuk berkomunikasi kalau sebenarnya saya belum nonton videonya Mas Bujo. Tapi karena saya udah pernah nonton video Mas Bujo udah lama banget. oh, Karena saya suka sejarah gitu. ya, Dan saya pernah nonton videonya Bu Yurika itu udah lama sekali. Dan saya oh, tahu gitu. ya, Makanya ketika Mas Bujo apa namanya ada menghubungi itu saya udah oh ini yang wawancara Bu Yurika kapan hari itu karena itu saya udah tahu. Itu oh, namanya kekuatan semesta juga sih Mas. itu ya, ya. Jadi ada satu kali kita pernah bicara saya dengan Bu Yurika. Jadi saya Iya, sempat interview beliau tentang kejadian pada saat G30 ketika SPI itu. Karena itu sekarang kan menjadi itu, Dek Menta, menjadi kontroversi. Kenapa Bung Karno tidak mengutuk PKI gitu? Nah itu apakah Bung Karno juga PKI atau apa begitu kan? Ada gitu ya. Ide itu iya, berkembang di masyarakat dan berbagai macam itu spekulasi. Tapi tentu yang paling tahu istrinya dong. Kan tiap hari bersama-sama dengan dia. Jadi saya tanya, iya, gimana ceritanya? Ternyata hal itu pernah ditanyakan oleh Bu Yurika ke Bung Karno, Dek.
Jadi Bu Yurika pernah tanya, Mas, kenapa Mas nggak mengutuk PKI? Ini lagi rakyat lagi minta Bung Karno mengutuk PKI juga waktu itu kan. Terus Bung Karno bilang, Dek, PKI itu adalah kita sama kulit, sama warna, sama bangsa kita. Kalau saya berpihak pada satu, dan ini akan terjadi perang saudara. Saya tidak mau terjadi perang saudara di Indonesia. So, itu mengklarifikasi bahwa beliau netral, gitu, bukan bahwa mereka ini, bukan bahwa beliau ke kiri atau ini, tapi supaya jangan terjadi perang saudara. So that is the reason, number one. Dan ada yang kedua yang perlu tolong kamu sampaikan kepada putra-putri daripada Jenderal Ahmad Yani. Satu hal Bu Yurika cerita. Jadi Bu Yurika ini ada cerita banyak insight yang menarik. Dia cerita Bung Karno datang satu hari kasih dia, aku suka sekali sama Jenderal si Yani. Dia bilang, aku suka sekali sama Yani deh. Dia bilang. Jadi Bu Yurika memang confirm bahwa Bung Karno itu sayang sama Jenderal Ahmad Yani waktu itu juga. Dan entah kenapa ajudan-ajudan memang pada waktu itu ganteng-ganteng semua katanya. Mungkin termasuk Firtendian ini ajudannya Nasution, ajudannya Bung Karno juga. Jadi Bung Karno suka cemburu. Jadi kalau Bu Yurika lagi cerita agak lama dengan dia nggak boleh ngomong dengan ajudan, langsung disuruh masuk. Jangan nggak boleh ngobrol gitu. Karena perbedaan usia mereka juga jauh. Mereka 50 tahun lebih antara Bung Karno dan Bu Yurika ya. So yang sekarang yang saya mau tanyakan, kan kamu udah menginterview, melihat satu segi sejarah, melihat persepsi yang lain tentang Jenderal Ahmad Yani dari penuturan keluarganya. Dan saya pikir itu adalah hal yang bagus, Menta. Kenapa? Karena kalau kamu tidak itu interview, satu waktu mereka sudah tidak ada lagi, sejarah akan kehilangan sumber yang sebenarnya. Ya. Yes. Ya. Nah, apa sumber? Apakah dari waktu saya interview Bu Yurika juga banyak hal-hal yang baru yang tidak pernah orang luar tahu, hanya orang dalam yang tahu. Kau bisa ceritakan sedikit apa yang kamu dengar? Ada beberapa poin yang tentang Ahmad Yani yang hanya diketahui oleh keluarganya dari interview kamu. Saya itu sebenarnya lebih banyak menggali sisi-sisi kemanusiaan sih, Mas. Gitu ya. Karena seperti yang tadi Mas Buja bilang bahwa memang sejarah itu kita punya banyak sekali perspektif, punya dimensi yang berbeda-beda kan gitu. Mungkin dari sisi keluarga mereka akan lebih banyak membahas tentang sisi humanismenya dia, terus bagaimana peran dia sebagai seorang kepala keluarga. Karena pasti kan gini, ketika hidup itu kan punya banyak sekali fragmen, Mas. Betul. Kita punya wajah di mana? Mungkin dia, iya, kita punya profesi, kita punya kedudukan, punya pangkat dimanapun. Ketika kita pulang, betul. Tetap jadi insan yang sebenarnya. Gitu. You're a father. Betul. Ya, dia seorang bapak, seorang anak, atau mungkin seorang suami, atau mungkin seorang siapalah itu. Dia akan kembali lagi dengan fitrahnya seperti itu. Dan yang selalu saya dapatkan cerita-cerita yang menarik dari mereka itu ya, ternyata orang yang sekali mereka itu, mereka punya keunikan-keunikan yang mungkin sama dimiliki oleh bapak-bapak pada umumnya gitu. Kayak misalnya memandikan anaknya, sampai anaknya kan banyak cewek, Mas. Iya. Itu sampai gede, sampai umur kelas 4 atau kelas 5 SD itu masih dimandiin. Jadi barengan. Ya, dimandiin baris gitu. Dimandiin satu-satu gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Terus kemudian yang menurut saya juga ini kayak semacam itu ternyata orang di masa itu pun juga sudah banyak memikirkan untuk membedakan mana kepentingan di luar rumah, ya. Jadi mereka selalu makan bersama-sama dalam satu meja gitu. Satu keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak-anaknya. Tapi ketika si bapak sama ibu ini sedang membicarakan kondisi negara misalnya ya, mereka selalu berbicara dalam bahasa Belanda. Belanda, oke. Ya, anak-anaknya nggak pernah tahu. Jadi apa yang sedang dibicarakan. Jadi menurut saya tuh, keren ya. Maksudnya orang pasti ada hal tertentu yang memang itu di luar ekspektasi atau cerita-cerita yang selama ini kita tahu gitu. Kalau sama anaknya kan mereka kebanyakan pakai bahasa daerah, pakai bahasa Jawa gitu. Seperti itu. Terus apa lagi Mas ya? Bahkan dia saking sayangnya sama anaknya gitu, diikutin anaknya mau kemana gitu.
lagi jalan gitu, diikuti dari belakang. Hmm. Anaknya cewek lagi mana gitu. Hmm. Gitu. Jadi saya benar-benar antusias karena ternyata juga kita itu memposisikan memanusiakan manusia. Artinya ini yang mungkin juga agak sedikit bisa menjadi bahasan juga untuk teman-teman anak-anak muda terutama yang mengidolakan seseorang gitu, sosok lah. Misalnya ini yang kita bahas adalah pahlawan. Pahlawan itu juga manusia. Yeah. Karena yang saya lihat sekarang itu kebanyakan orang ketika sudah mengkultuskan seseorang itu kayaknya menjadi raja di atas raja. Dianggapnya mereka malaikat yang tidak punya celah atau tidak punya cacat sekalipun gitu. Padahal sebenarnya ya nggak bisa. Mereka juga sama-sama manusia, sama seperti kita. Punya kelemahan, punya kelebihan. Dan mereka juga punya rules dalam kehidupan itu yang ya seperti yang saya jelaskan tadi, ketika dia di rumah, dia kembali lagi menjadi seorang bapak, kembali lagi menjadi seorang anak. Hal seperti itu. Yang mungkin dalam buku itu mungkin juga gak banyak dibahas gitu. Menarik ya. Jadi Jenderal Ahmad Yani ini kita tidak pernah kebayang loh. Orang biasa aja tuh tidak mungkin juga memandikan anaknya satu-satu gitu. Saya tidak pernah dengar. Orang biasa aja enggak. Apalagi jenderal yang begitu sibuk, jenderal loh. Sibuk dengan militer, masih ada waktu mandiin anaknya satu-satu. Bahkan itu loh Mas. Bahkan suka beliin apa sih namanya kayak celana renang kayak celana dalam gitu ya. Iya. Kalau bahasa itu namanya sempak apa ya? Sempak. Sempak ya. Itu mereka masih ke pasar untuk beli anak-anaknya itu. Wow, berarti sampai tahu ukurannya gitu itu tuh susah loh. Saya punya adik aja, kita mau beli ukuran baju, kita nggak tahu ukurannya apa nih, mami saya ukurannya apa nih ya. Ini anaknya satu-satu. Itu kan beda-beda ukurannya itu kan. Benar. Wow, berarti very caring. Jadi dia sebenarnya sangat detail. Jadi dengan ini saya punya kesimpulan melihat sosok Jenderal Ahmad Yani ini, di samping sosok jenderal, of course, sisi kemanusiaannya, orangnya sangat detail. Dia bisa mengingat size daripada anaknya berapa? 6 ya anaknya? 5? Lebih ya? Wah. Lebih. Bisa diingat semua size ukuran mereka satu-satu, itu luar biasa gitu ya. Nah, kalau Nasution bagaimana? Jadi kan kamu baru interview ada 2 jenderal ya, Nasution dan keluarga Yani dan Nasution ya. Iya. Sebenarnya sih kalau enggak sih, kalau saya udah ini sih Mas, kalau untuk vlog itu yang sifatnya napak tilas memang ada baru beberapa aja, tapi kan saya juga ada Instagram live yang dengan keluarga-keluarga lain yang juga saya posting juga. Dan ini mungkin dalam waktu dekat ini saya udah ada rencana untuk dengan keluarga lain dalam bentuk yang seperti yang udah ditonton itu. Wawancara langsung dan juga ke tempat kejadian. Makanya saya di Jakarta ini juga mungkin mengalokasikan waktu untuk bisa berkomunikasi juga dengan mereka. Karena gini ya Mas ya, buat saya itu tadi, ketika kita punya tujuan positif, terus dirupakan dalam bentuk konten, misalnya kita punya sosial media, kita punya platform untuk menyampaikan advokasi atau niatan baik kita, itu nanti pada akhirnya juga, mohon maaf ya, ini bukan bermaksud riak gitu, orang juga akan mencari itu sebagai media untuk menyampaikan pesan yang mungkin belum tersampaikan pada saat sebelum-sebelumnya. Misalnya contohnya begini, saya sudah punya platform ini untuk menyampaikan ide dalam bentuk vlog gitu ya. Ketika nanti mungkin akan ada orang lain yang membutuhkan tempat gitu, butuh platform untuk menyampaikan pesan-pesan, mungkin saya ini, bapak saya seorang pahlawan tapi belum terlalu banyak orang yang paham. Ya ada banyak hal yang mungkin belum dibahas. Saya dengan senang hati terbuka ketika kita melakukan apapun lah bentuknya, mau itu vlog langsung, mau itu live, teleconference kayak gini, itu kan sama aja. Yang penting kan pesannya nyampe kan. Itu yang paling penting. Begitu. Ya, saya ngerti. Jadi sebenarnya saya tidak mau ngomong, tapi kakek buyut saya itu adalah yang menghentikan. Pernah kamu dengar pembantaian 40.000 jiwa di Makassar, Westerling? Pernah dengar? Westerling. Ya, dengar. Ya, jadi yang menghentikan itu adalah kakek buyut saya. Karena dia tapi saya tidak akan bahas ini karena kita bahas yang lain. Mungkin lain kali ini. Tapi nggak apa-apa sih, iya. Next time bisa dibahas tuh, Mas. Next time bisa dibahas, mungkin bisa masuk di vlog saya juga kan nggak masalah. Nanti saya kirimkan kamu pribadi aja.
Ya, Tapi karena itu dirahasiakan dan dia kan orang Tionghoa, namanya Kong Xiu Chuang. Jadi karena surat dia dari Palmera dari Cina. Waktu itu yang bisa ya, menghentikan, waktu itu kan Indonesia kan enggak dipandang sama Westerling kan, of course. Nah, waktu itu yang besar adalah konsulat Cina yang ada di Makassar, konsulat Tionghoa. Nah, dia dengan konsul itu ya dengan kepala merah dan konsul, akhirnya itu bisa berhenti. Kalau tidak, lebih banyak lagi akan jatuh korban. Ya. ya, Tapi nanti lain kali. Nah, sekarang mengenai Ade Irman nih, ya, ya. kasihan banget ya. Jadi papanya bisa lolos, Pak Nasution bisa lolos, tapi adiknya nih ya, ini apa yang kesan yang kamu dapat setelah kamu dengar kisah mereka? Ya, apa ya? Keluarganya Pak Nas itu merupakan keluarga yang komplit gitu. Artinya dari sisi humanismenya ada, dari sisi apa namanya religinya juga mereka merupakan keluarga yang sangat religius ya. Kemarin juga memang sama mungkin dengan beberapa kisah-kisah jenderal atau pahlawan yang seletingan sama dengan beliau itu mereka tipikal orang-orang yang hidup dalam pola kesederhanaan gitu. Itu yang saya tangkapnya seperti itu. Terus ya memang kejadian gerakan 30 September itu kan kalau bagi keluarga korban itu ya terjadi begitu cepat gitu. Jadi artinya gimana ya Mas ya? Karena namanya Esiden itu sudah berusaha untuk menyelamatkan mungkin ya, sudah berusaha untuk menghindarkan diri mungkin si bapak. Tapi kan tadi seperti kayak peluru, itu namanya peluru pada saat Cakrabirawa itu nyerang di pintu, itu sebenarnya udah lewat di rambutnya Ibu Nasution loh. Wow, Aku hampir. bayangin aja ngeri loh Mas. Iya, iya, iya. Udah lewat di rambut. Aduh, gitu ya. Ya. Iya, jadi memang saya rasa ya gitu sih Mas. Tuhan pasti sudah punya jalan ya lah. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Nas kepada Pak Nasution ketika meminta beliau untuk segera melarikan diri gitu. Yang diomongkan tuh cuma ada cuma satu aja. Cukup satu korban yang ada di sini, kamu masih dibutuhkan oleh negara. Cukup hanya satu korban di sini, kamu Ya, masih dibutuhkan oleh negara. Maksudnya itu untuk iya. Pak Nasution, panas nih ya. Untuk Pak Nasution. Karena gini ya Mas, saya juga merasa bahwa ada omongan seperti itu kan nggak mungkin kalau orang itu nggak pernah punya feeling atau apalah firasat-firasat gitu. Karena kalau orang sudah terbiasa untuk mencermati kondisi keadaan itu nanti juga akan terbiasa melatih feeling itu. Saya rasa keluarga-keluarga pahlawan itu mungkin sudah punya gimana ya, udah terbiasa hidup dengan gejolak-gejolak politik seperti itu, pasti akan membiasakan diri dengan pikiran-pikiran seperti itu. Dan itu yang disampaikan oleh Bu Nas ternyata benar kan? Ya, betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini, Cakrabirawa itu bukannya pasukannya presiden, pasukan pengawal presiden. Ya, sebenarnya kita tidak membedah itu sih ya sekarang ini. Tidak ya? Oh ya, oke. Kita ini. Uh, Enggak, maksud saya karena kayaknya kok mustahil bahwa kalau itu atas perintah Soekarno, karena Bu Yurke jelas-jelas kasih tahu saya, bahwa Bung Karno itu sayang banget sama Yani gitu loh. Jadi saya punya logika, saya tahu bahwa kayaknya tidak mungkin itu atas perintah Bung Karno mau suruh pergi bunuh Yani gitu loh. Kayaknya tidak gitu maksudnya. Jadi kita bahas di lain pihak karena takut nggak mau jadi politik ya. Kita hanya bahas betul. mengenai kemanusiaannya aja. Nah, pakaian lu nih. Gue kemarin waktu saya lihat kamu interview mereka gitu, saya bilang, wow, bajunya keren banget. Saya kan memang saya suka berpakaian nasional. Ya kan kita suka pakai sarung, pakai apa gitu. Ya saya punya koleksi hampir 30 set gitu loh. Jadi saya biasa dengan batik-batik juga saya tahu, saya suka lihat. So ini batiknya enggak biasa nih. Batik lu tuh bagus banget. Gimana ceritanya tuh? Apa kamu memang suruh jahit atau memang ada Oh desainer enggak. atau brand khusus? Jadi makanya bolak-balik ya. Saya juga sering ada komentar-komentar seperti itu gitu. Bahkan mungkin komen-komen di sosial media juga banyak yang justru mengomentari batik saya gitu. Padahal Iya. sebenarnya kalau bilang gitu, enggak juga. Saya itu tipe orang yang berpakaian sesuai dengan kenyamanan gitu. Saya nggak melihat bentuk, saya nggak melihat model, saya tidak melihat merek apalagi ya. Ketika itu nyaman, saya pakai juga. Ya udah saya pakai aja. Karena juga orang
akan enak aja ngelihatnya gitu. Saya ngerasa kayak gitu. Dan terkait batik ya memang saya memang suka, saya punya passion sejarah. Biasanya orang yang punya passion sejarah, apalagi sejarah ya, kita semua mulai dari prasejarah, sejarah kuno dan lain sebagainya, itu pasti biasanya orangnya juga punya kesamaan, punya kesukaan yang sama di bidang budaya gitu. Jadi Ya, sejarah dan budaya. Nah, ya, ketika kita sudah punya concern di budaya, kita akan mencintai itu kearifan-kearifan lokal, hal-hal yang sifatnya apa namanya kultural kayak gitu-gitu. Dan ya, saya memang seneng banget. Dan ya, gimana ya Mas ya, saya berada di satu kondisi, di satu atmosfer yang memang secara tidak langsung membentuk saya untuk mencintai batik gitu. Hmm. Misalnya kayak saya punya profesi yang saya berpindah-pindah tempat gitu misalnya. Saya mengaudit atau melakukan pengawasan di satu daerah. Itu nanti pasti kita akan mencari oleh-oleh atau kearifan lokal yang khas di sana. Pasti bentuknya kain. Iya, Gitu. iya. Kain pasti nanti batik jadinya. Dan itu akhirnya ya udah, saya pun juga mungkin awalnya dulu mungkin ya seragam ya, apa bukan pakaian kantor lah kita pakai seperti itu. Terus kenapa kok saya sendiri juga kadang-kadang kalau ditanya apa emang sudah dikonsep gitu membuat vlog terus konsisten pakai batik, kadang-kadang tuh saya tuh nggak kepikiran loh Mas sama sekali. Jadi kayak Kebetulan aja gini, pakai waktu itu. Kebetulan aja dan cocok gitu ya. kebetulan jadi kayak ternyata orang itu mengawasi sampai segitunya, lu pakai batik bagus, jadi kayaknya karakternya lu punya vlog itu lu pakai batik gitu. Jadi akhirnya sekarang nempel, padahal sebenarnya itu tanpa Apa dikonsep sama disengaja. sekali. Iya, Kebetulan yang bahkan ada kalau itu, kebetulan itu. betul Dan kamu Mas pakai. Bucil, Nah, Mas Bucil, makanya saya bolak-balik ngomong kayak kekuatan semesta itu sudah punya rancangan untuk kita, itu pasti akan benar, kayak. seperti terarah dengan sendirinya. Tahu nggak sih namanya channel YouTube yang sekarang lagi kita bahas itu Nah, awalnya juga bukan direncanakan secara matang gitu, enggak. Jadi setelah buku saya selesai itu kan akhirnya kita banyak lah mungkin ketemu dengan keluarga pahlawan, mungkin diskusi atau mungkin di seminar atau pas lagi bedah buku akhirnya saya ketemu dengan keluarga pahlawan. Someday saya itu punya janji sama keluarganya Pak Nasution oh, gitu. yang ditonton di video itu. Nah, saya kan biasa bikin postingan-postingan di sosial media itu biasanya saya foto kan, kita lagi foto bareng gitu, spread gitu. Terus bikin ulasan caption gitu. Saya lagi ketemu sama ini, lagi ngapain. Itu saya biasa kayak gitu. Nah, someday saya ketemu sama dia, kita lagi membahas mau membahas rencana kita mau bikin apa namanya, entah itu perkumpulan sejarah atau komunitas sejarah gitu. Nah, di situ saya diantar sama teman saya, itu anak PH, anak production house. Oke. Di dalam mobilnya itu banyak kamera-kamera gitulah, begitu. Oh, Nah, terus saya kebetulan minta, ikut. Jadi kebetulan ceritanya nih. Jadi sampai iya di sana, kebetulan, gua videoin ya. betul. Iya. Oh, Loh, gitu. awalnya aku cuma minta fotoin doang. Fotoin ya aku nanti sama Mbak apa namanya cucunya Pak Nas ini. Fotoin doang. Ya, ya. Ternyata ketika turun kameranya dinyalain on video, mode video, dan kemudian aku dikasih clip on. Udah kamu pakai aja, kamu ngobrol, aku shoot gitu. Jadi nggak disengaja. Terus Oh, jadi kayak gitu, akhirnya spontan. keterusan gitu. Bagus, malah bagus. Jadi apa sangat apa alami, tidak di set Iya, gitu. Bagus, bagus banget. Aku udah nonton. termasuk Nah, termasuk ketika pakai batik pun juga nggak disengaja. oh, Ternyata keren, kok tapi keren ya sih. seperti melekat gitu kan akhirnya, kayak seolah-olah ini konsepnya vlognya ini dia pakai batik, padahal sebenarnya nggak disengaja juga loh. Hmm. Itu Gara-gara kamu pakai batik dan kamu bilang kamu pakai baju batik. Tadi saya mau pakai baju kaos, terus pakai ini, tapi karena kau bilang pakai batik, jadi gue pakai baju batik juga nih. Coba dengan pakai selendang gue karena gue tidak mau kalah dengan kamu nih, itunya. ya harus lah, kita batik itu keren, batik karya asli Indonesia itu keren menurut saya. Nah, Ya buat saya pribadi ya, terutama mungkin yang laki-laki ya, buat saya tuh batik itu kayak menambah kewibawaan aja. nah, Ada kayak daya pikatnya gitu loh Mas. Kalau emang. buat saya sih gitu. Cuma kadang-kadang batik Indonesia tuh kayaknya gombrong begitu loh. Tidak slim, terus tangannya tuh besar gitu. Jadi gue tuh staples di dalamnya deh. Gue staples supaya Ya bikin yang bentuk oh kalau sempit jahit iya. Ya kalau jahit ya memang ini. Karena kalau saya Indonesia kan kadang-kadang sebentar jadi nggak bisa tunggu bajunya selesai. Ya betul. kalau ini jahit ya. Nah, terus kalau kamu sendiri
kamu mengerti nggak corak-corak batik? Apa kain kan kamu pindah-pindah ke ini? Kamu paling suka kain apa yang kamu ini, yang paling cocok di tubuh kamu? Saya suka lurik sih. Kamu suka lurik ya? Lurik ya. Berarti Jawa kebanyakan. Hah? Nggak tahu kenapa kok lurik itu kayak, padahal kan sebenarnya gini, kalau kita apa namanya? Sebenarnya kalau saya mau jawab, sebenarnya semua jenis kain itu saya suka gitu. Nah, kan kita biar beda-beda dan apa namanya? Kadang kalau kita terpaku di satu jenis itu kan pasti kayak berasa kayak pakai pakaian yang sama kan. Ya, ya. Kayak pakaian yang sama gitu. Tapi kalau ditanya mana yang paling favorit, saya sebenarnya suka lurik. Gitu. Kelihatan lebih apa ya? Lebih kokoh aja gitu. Lurik ya. Kalau ini apa? Ini jenis apa yang kamu pakai, Dek? Aku lupa deh Mas ini. Jenis apa ya? Lebih bintik. Bintik. Ya, sempat aku ulas juga kok. Sempat aku ulas juga kemarin. Oh, kalau ya? di Instagram, ya. Di Instagram ada ulasan tentang batik soalnya. Instagram aku. Oke. Kalau saya suka ini. Saya suka campur-campur dari seluruh Indonesia. Jadi saya pakai topi dari ini, balik. Karena saya pernah nyoba, saya pakai baju Makassar, topi Makassar, terus pakai baju Makassar. Aneh gitu, muka Tionghoa gini pakai topi Makassar gitu, aneh banget gitu loh. Jadi gue putus itu dengan kain dari Timor. Ternyata bagus ya, saya pakai topi itu. Hanya saya bikin sendiri topi saya, selendang saya bikin sendiri juga. Jadi karena saya tidak bisa jahit, jadi saya pakai staples. Di combine gitu ya? Staples itu surat yang pakai itu. Karena saya tidak bisa ini jadi kain saya semua saya pakai staples untuk kasih. Apa nggak merusak baju, Mas? Iya, tapi kan saya nggak bisa jahit, jadinya saya cuma staples saja. Oke, tapi kemarin sempat tahun kemarin sempat ada project apa namanya teatrikal. Jadi kita waktu itu ada rencana mau bikin 10 November kita membuat teatrikal 10 tokoh pahlawan muda. Nah itu dalam rangka 10 November. Terus kemudian karena satu kejadian ini akan untuk tahun lalu atau sekarang? Tahun ini? Harusnya tahun lalu. Oke. Sekarang dipindahin tahun sekarang? Enggak? Belum. Ya malah nggak mungkin karena COVID kan. Ya, oh iya. Ya, salah satunya yang John Lee itu. Oh iya. Oh, ada gitu. Pierre Tendean, ada Pierre Tendean, ada Daan Mogot, ada Laksamana Kemal Hayati. Ya, itu saya udah pernah dengar. Kemal Hayati. Oke, terus? Ya, terus kemudian John Lee. Ada siapa lagi ya kemarin ya? Pokoknya 10 itu semua pahlawan muda semua. Gitu ya. Ya. Ya, Christina Marta Tiahahu juga. Ya. Gitu. Gitu. Kebetulan saya tahu sejak waktu John Lee punya ini diperjuangkan, yang perjuangkan itu ketua inti namanya. Itu ya, ketua inti. Jadi beliau ada cerita sama saya semuanya waktu kita mau ini. Dan dia rencananya buyut saya mau dimasukin di dalam sejarah di Taman Mini, Dek, untuk ini bahwa salah satu orang yang berjasa, tapi disembunyikan, tidak pernah diceritakan. Karena kita juga tidak tahu, keluarga pun tidak tahu sampai lemari itunya dibuka, ada lemari rahasia waktu meninggal, cucunya itu buka, baru di situ kelihatan dokumennya semua, baru kita tahu. Kalau tidak kita juga tidak tahu. Karena itu kan Belanda waktu itu ya, Western yang berkuasa, kita satu keluarga bisa dibunuh kalau ketahuan. Jadi dikunci dalam itu, baru itu ketahuan. Tapi anyway, dan ini saya terima kasih deh. Kita udah interview lain kali kita bisa cerita-cerita lagi, lain kali ini kita bahas. Ya. Nah, bahas yang lain. Ya, sebentar yang ini 10 pahlawan muda ini mau dibentuk teater, kamu ikut terlibat juga? Iya. Kamu memainkan siapa? Ya, memainkan siapa lagi kalau bukan yang saya tulis. Oh, Tendean, ini. Wah, orang gantengnya sama sih. Ya, ada boleh-boleh juga. Oh, no, jadi kamu memainkan Tendean ya, Pierre Tendean ya? Seharusnya sih. Oh, that's good. Oke, terima kasih Menta. Ya. Salam untuk sama Mas. Ya, salam untuk anak-anak daripada keluarga pahlawan kita. Ya, nanti saya sampaikan. Really appreciate pengorbanan mereka gitu ya. Luar biasa. Sampaikan salam dari Bu Yurika Sanger. Oke, siap. Ya,
Jadi Bu Bapak Yurika di mana sekarang, Mas? beliau ada di sini, ya. Beliau ada di sini. Oh, Beliau sehat-sehat, ya. Tadi pagi saya telepon beliau. Mungkin 1-2 hari ini saya ke sana berkunjung, kita minum teh atau apa, ngobrol-ngobrol. Beliau suka update saya apa-apa yang terjadi. Dia suka ngambek kalau saya udah lama nggak visit beliau. Dia suka ini, mana Pak Bucem ada di mana nih? Kenapa nggak pernah telepon saya lagi? salam dari saya ya, Mas. Oke, I will. Salam Saya hormat untuk beliau. tadi saya ada kasih tahu, saya akan wawancara kamu tadi. Iya. Kita ceritalah tentang interview kita. Ya, oke. Terima kasih, Mas. Nah, kali kamu bisa interview dia juga kalau kamu mau. Saya kenalkan. Oke, boleh Ya, ya? ya boleh. Mas. Why not? Mungkin pakai lewat Zoom aja. Ya, lewat Zoom. Oke. Oke, bye Menta. Baik. Bye, Dek. Ya, terima kasih Mas Buco. Terima kasih. Selamat malam.